Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita doa. Doa boleh dipimpin oleh Naufal. Silakan Naufal, pimpin doanya. Teman, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Terima kasih Naufal, semoga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik anak-anak, terima kasih pada siang hari ini kalian sudah berkumpul di dalam kegiatan bimbingan konseling ini. Baik, pertama-tama Ibu nanti akan men-share, nanti saya akan share di kolom chat ya aplikasinya. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, saya minta tolong kalian isi absen. Nanti absennya saya isi di kolom chat ya nak, nanti tolong diisi ya. Baik Bu. Baik. Tujuan dari kegiatan ini, kenapa kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal atau layanan klasikal ini, yaitu adalah ada 3, yaitu pertama adalah kalian dapat menganalisis kegiatan gaya belajar kamu dan strategi belajar kamu. Terus kemudian kalian dapat mengelola gaya belajar dan strategi belajar. Terus ketiga adalah kalian dapat menentukan gaya belajar dan strategi belajar secara individual gitu ya. Baik, langsung saja. Jadi langkah-langkah kegiatan pada kita layanan bimbingan konseling ini yaitu kalian dapat memberi, nanti saya akan berikan permasalahan yang nanti dalam bentuk aplikasi BK yang nanti saya klik di sini ya, ada aplikasi BK. Yaitu aplikasinya sudah saya sediain, yaitu dalam bentuk Wonderwall. Itu nanti kalian akan pilih dan di situ ada permasalahan yang kalian nanti bisa analisis. Jadi saya minta beberapa anak bisa menganalisis permasalahan di dalam Wonderwall itu. Nah, itu. Terus baik anak-anak, di kegiatan kita hari ini itu ya, apa langkah-langkahnya. Baik, kegiatan kita pada siang hari ini yaitu selama 30 menit. Jadi 30 cukup ya? Cukup ya anak-anak? Ya cukup ya. Cukup. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya minta kita bikin ice breaking. Jadi ice breakingnya yaitu tentang tembak door. Nah, saya stop dulu ininya. Yaitu tembak door. Siapnya apa? Door. Door. Nah, door. Kemudian boom. Kenapa Bu nggak kedengeran? Boom. A. Kemudian door. Nggak A. Nggak A. Itu ya. Oke, terima kasih. Siap-siap ya Dara. Oke. Boom. Door. Oke. Door. Enggak Ya, oke, terima kasih anak-anak. Oke, terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan lagi kegiatan hari ini. Baik, saya akan share kegiatan itu yaitu permainan tentang aplikasi ya. Aplikasi BK yaitu Wonderwall. Di sini, nah ini ya. Ini terlihat tidak nak? Terlihat Bu. Terlihat. Ya. Saya akan permainkan ya di sini. Saya besarin. Besar nak di sini ya. Oke. Nah, ini dapat. Oke. Ini saya bacakan ya. Namaku Nazar, umurku 12 tahun. Membaca buku adalah hobiku. Aku senang sekali mengkoleksi buku-buku dan suka menyendiri. Belajar di tempat yang ramai, banyak orang membuatku tidak bisa konsentrasi, malah membuat aku stres dan pusing. Apa yang bisa aku lakukan agar saat di sekolah belajarku menjadi lebih nyaman? Nah, kan ini si Najar ini punya hobi membaca buku. Nah, tapi kalau di tempat rame, dia nggak bisa konsentrasi, malah membuatkan dia pusing, stres. Nah, gaya belajar apa nih yang bisa dia bisa dia terapin? Nah, mungkin teman-teman bisa kasih solusi dari masalah si Nazar ini. Ada yang bisa ngasih solusi permasalahan Nazar? Membaca buku. Nazar belajar di perpustakaan.
membaca Di buku di perpustakaan pustaka. di tempat yang sepi-sepi. Oh, tambah Jadi agar bisa tambah sepi. Jadi pertama tadi kata Farel, kata Farel apa Ayuni ya. Jadi bacanya di tempat perpustakaan, oke bisa masuk. Terus tempat yang sepi, oke masuk juga ya. Oke, jadi karena dia apa? Termasuk apa Nazar ini gaya belajarnya nak? visual. Visual ya. Jadi dia harus tempat yang lebih sepi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, yang kedua. Oke, ini satu lagi ya. Namaku Ayuni, aku 12 tahun. Saya menyukai hobi berenang. Aku senang sekali belajar dengan menggerakkan tubuhku. Nah, belajar santai, diam saja tanpa melakukan sesuatu kegiatan membuat aku tidak bisa konsentrasi, malah membuat aku tidak semangat. Apa yang bisa Ayuni lakukan saat di sekolah menjadi lebih nyaman? Berarti dia kan lebih hobinya tuh berenang. Nah, tapi kalau dia diem aja malah dia tidak semangat. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin bisa tunjukkan jari atau tunjuk hands yang bisa menjawab atau bisa membantu solusinya agar Ayuni dapat belajar lebih nyaman. Mungkin mempraktekannya secara langsung. Oke, termasuk juga. Berarti dia harus mempraktekannya ya. Dipraktekin dia ya. Jadi praktek langsung ya. Oke. Terus ada yang lain mungkin? Mungkin Ayuni sendiri, bagaimana Ayuni? Kalau Ayuni sendiri punya permasalahan seperti itu, seperti gambaran dari ilustrasi ini. Baca buku sambil jalan mungkin, Bu. Oh, berarti harus gerakin ya. Jadi dia menggerakkan ya, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya yaitu adalah Belajar belajar sambil apa? musik. Oh, sambil musik. Oke. Oke, selanjutnya Ibu akan men-share video di sini, video pembelajaran. Terlihat, Nak? Terlihat ya. Oke, ini bisa diamatin ya. Oke, saya stop ya. Nah, tadi kan ada video tuh, nah ya. Video tadi bisa disimpulkan apa yang bisa kalian ambil dari video tadi. Jadi kan, apa mungkin saya bisa share kembali? Bisa biar bisa dipahamin.
apa yang bisa diambil nih? Tadi kan ada beberapa rangkaian kegiatan itu. Nah, ada visual, ada audio, terus sama kinestetik. Apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian ambil nih dari video tadi? Kita Bisa lebih sebut. tahu gaya belajar kita. Oke, baik, dan benar sekali ya. Kita kalian bisa tahu ya. Jadi tadi kalau audio, oh ternyata aku ada penjelasan dari tadi ya. Oh, audio itu seperti ini. Visual seperti ini, kinesis seperti ini. Terus selain itu ada lagi? Saya menjadi tahu karakteristik dari gaya belajar tersebut. Contohnya kayak tadi visual itu juga mudah terganggu karena kita fokus kepada media yang kita lihat. Yang kedua, tidak mudah terganggu yang audio itu karena kita fokus mendengarkan sesuatu. Dan tidak suka berisik dan tidak suka berisik. Oke, bagus sekali. Terima kasih Nazar sama Dara. Ada yang lain mungkin? Bisa lanjut ke PPT? Ada yang mungkin bisa memberikan pendapatnya? Gak ada? Baik. Terima kasih ya, berarti benar ya. Kalian bisa paham ya, kalian bisa memahami karakteristik dan tadi bisa memahami gaya belajarnya ya. Jangan lupa gaya belajar kita masing-masing ya. Gitu. Baik. Nah, kita lanjut ke PPT ya. PPT-nya. Nah, ini penjelasan dari materi tadi kan. Tadi kan kalian udah belajar tadi permasalahan, kemudian tadi lihat videonya. Jadi kita materi tentang temukan gaya belajar dan strategi belajar kalian. Nah, di sini gaya belajar kan pasti setiap individu punya gaya belajar masing-masing ya. Nah, setelah kalian tahu gaya belajar kalian bisa menerapkan strategi belajar kalian agar kalian bisa sukses, bisa menggapai pembelajaran lebih nyaman gitu ya. Terus kedua yaitu gaya belajar. Gaya belajar ada 3, visual, auditory, dan kinestetik. Ya, itu. Jadi setiap orangnya tuh pasti punya gaya belajar visual, tapi mereka tidak dominan, hanya mungkin hanya sekilas aja gitu ya. Auditor juga ada, tapi tidak dominan. Mungkin kalian bisa dominan di kinestetik atau visual, tapi semua manusia itu punya 3 gaya belajar. Hanya saja dia lebih dominan di mana, misalnya visual. Nah, karena kebiasaan dia, mungkin dia lebih banyak di visual ya. Tapi pada intinya adalah setiap manusia itu, setiap orang atau individu itu mempunyai 3 gaya belajar ini, tapi persentasenya tidak besar ya. Misal visual 20%, audiovisual 20%, tapi dia lebih kinestetik, bisa 70% gitu ya, dan sebaliknya. Nah, visual pun juga sama nih. Bagaimana nih contoh-contoh orang yang punya gaya belajar visual ya, cenderung bisa melihat gitu ya, dapat petunjuk dan melakukan sesuatu, terus tak suka banyak bicara, dia lebih banyak melihat ke visual situ ya. Terus ini auditory. Kalau orang auditory itu lebih banyak mendengar, jadi nggak suka banyak melihat tapi mendengar, jadi lebih tajam pendengarannya kalau ada auditory ya. Makanya kalau anak-anak auditory itu beda sama kinestetik, beda sama visual gitu ya. Terus ketiga yang terakhir adalah kinestetik. Kalau kinestetik itu lebih banyak dia gerakan. Jadi dia nggak senang mendengar, nggak senang membaca atau melihat, dia lebih banyak praktek gitu. Banyak orang-orang yang kayak misalnya hobi orang-orang sepak bola, dia tuh banyak praktek, gak banyak ngomong, lebih diam orangnya ya. Terus yang terakhir yaitu strateginya. Nah, strategi belajar secara individu. Pertama adalah manfaatkan kamu bisa manajemen waktu kamu ya, mengatur waktu kamu. Kedua adalah suasana ruang belajar kamu. Nah, bikin suasana ruang belajar kamu itu nyaman. Ketiga adalah tidak menunda-nunda tugas ataupun pekerjaan. Terus kemudian keempat adalah buat peta pikiran. Nah, peta konsep ya gitu. Terus kemudian adalah kelima adalah perencanaan waktu belajar. Nah, direncanain waktu belajar nih. Oh, ternyata kalau misal pagi hari itu nggak kondusif di rumah, mungkin bisa malam hari atau tengah malam. Biasanya kalau kita orang-orang zaman dulu kalau nenek-nenek saya sih itu lebih habis sholat subuh tuh. Nah, atau tengah malam itu belajar. Kalau belajar tengah malam itu lebih masuk
Kalau kamu udah terbiasa bangun malam, nah kalau kamu belajar itu cepat masuk. Apapun memori kita tuh karena kosong ya atau sunyi ya gitu ya, itu cepat masuknya gitu. Terus kemudian belajar kelompok. Nah itu kita bisa dengan belajar kelompok kita bisa bertukar pikiran ya sama teman-teman kita. Terus kemudian ketiga adalah menjaga kesehatan. Kenapa? Kalau kamu dalam kondisi kondisi tidak sehat, pastinya belajar kita males ya, tidak bergairah ya kan, tidak bisa masuk tidak konsentrasi. Apapun yang dijelaskan oleh guru kamu tidak bisa masuk seperti itu ya nak. Oke. Baik, tadi kan kita sudah PPT. Nah, Ibu akan memberikan kelebihan dan kelemahannya. Oke. Nanti tolong ini bisa diklik ya di dalam kolom chat. Kalian kalau misalnya gini ya, kalian tadi udah mengenal ya gaya belajar kalian ya, kamu bisa mengenal gaya belajar visual, ada visual ya. Nah di situ kalian bisa mengatakan, oh nih saya punya kelebihan dan kekurangan saya Bu. Nah kalian bisa ungkapkan di dalam di Zamrud ini ya, aplikasi Zamrud ya. Iya Bu. Ya, oke. Jadi di sini, nah misalnya nih saya tuh orangnya, kalau kelemahan saya di dalam bahasa saya kan orang kinestetika, kelemahan saya adalah saya tuh tidak konsentrasi kalau saya dengan membaca atau mendengarkan. Jadi saya lebih senang gerak. Nah, kelebihan saya misalnya di sini, kelebihan saya adalah saya suka kalau misalnya melakukan sesuatu dengan gerakan. Karena seorang kinestetik, jadi kekurangan saya itu saya kan nggak suka bergerak ya. Nah saya nggak suka belajar dengan belajar membaca mendengarkan tuh saya nggak suka, tapi saya dengan gerakan. Nah kelebihan saya kan makanya suka tuh gerakan di sini ya. Nah boleh silakan, mungkin dari kalian bisa nak, bisa dituliskan, disebutkan namanya ya. Di sini sebutkan namanya. Tadi nama saya di sini, nama saya Rohma. Nah, ini kelemahan saya. Kelemahan saya tadi, saya tidak suka membaca, tidak suka mendengarkan. Nah, ini kelebihan saya. Ini kelebihan saya suka dengan gerakan. Ini dimulai di sini nak, dimulai di sini kalau menulis. Nah, kalian bisa ganti di sini. Nah, seperti itu. Bisa? Ini sayang. Nah, ini nak. Oke, silakan diungkapkan kelemahan dan kelebihannya di sini. Sudah diklik ini, tinggal klik saja ya, klik, kalian bisa isi di situ ya, ini. Nah misalnya ini, oke. Novel kelebihannya dia suka menulis atau merangkum sesuatu informasi. Oke. Farel apa Farel? Farel kelemahannya apa nih nak? Login dulu ya Bu. Kenapa nak? Nih nah. Login dulu ya Bu. Iya login dulu. Ini diklik, ini klik. Nah ini klik. Ini. Nah tadi kan sudah saya kasih tuh di kolom chat ya. Kamu misalnya ini kamu tinggal ini. Nah bisa ambil ini. Nah klik lagi klik. Nah nanti muncul dari sininya. Nah situ bisa. Oke, saudara sudah. Oke, saya cek Nazar. Oke. Nazar, kelemahan Nazar lebih suka melihat dan mendengarkan agar lebih fokus. Dara tidak konsisten saat belajar. Nah, kelebihan Dara seperti apa? Dara sama Nazar. Nah, kita sudah punya kelemahan, tentu ada punya kelebihan ya.
Oke, Farel di sini kelebihannya adalah saya suka dengan cara visual, mencari informasi dengan visual. Oke. Yang lain? Oke, Dara, silakan. Dara apa kelebihannya? Lebih suka mendengar daripada membaca. Ini siapa nih? Ini kekurangan nih. Tidak bisa konsentrasi saat ada suara berisik. Ini siapa nih? Boleh tuliskan namanya. Nah, ini saya ya. Saya kasih. Ini Novel tidak bisa fokus jika ada suatu musik atau suara berisik. Oke, kelebihan. Restu lebih suka mempraktekkan daripada mendengar dan melihat, itu di kelebihan. Silakan taruh di kolom kelebihan. Dini tidak bisa konsentrasi saat ada suara berisik. Nah, berarti ini di kelemahan. Farel kekurangan, berarti di kelemahan. Kekurangan, saya tidak fokus jika suara-suaranya suara saya juga banyak gangguan. Ini ada Alvin tidak bisa konsentrasi, bisa di kolom chat. Oke. Yang lain masih dalam on the way. Ayuni bisa nulis dengan cepat, berarti bisa dimasuk di kelebihan. Oke. Boleh warnanya macam-macam, bisa, nak. Nggak harus kuning warnanya. Dini lebih suka membaca berulang-ulang dan merangkum apa yang sudah dijelaskan, bisa ke kelebihannya. Ya, ini di kelebihan, nak. Ini di kelemahan. Oke, ini biarin, nak. Masih ada yang lagi? Ada yang lain? Oke, silakan. Ini siapa nih? Ini sana bisa konsentrasi saat sedang sendiri atau tidak ada yang mengganggu. Ini bisa tulis namanya siapa nih? Oke. Banyak ya. Oke, ini ada Restu, Dara, Noval. Warnanya boleh macam-macam, itu bisa ada warna macam-macam ya, biar menarik ya. Dan Ayuni sulit mengerti, tidak dicontoh atau materi. Oke, jadi butuh konsentrasi tinggi ya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain, nak? Sudah, Bu. Sudah, baik. Terima kasih. Sudah, Berarti Bu. di sini sudah lengkap ya. Kalian sudah memahami kelemahan dan kelebihan kalian ya. Kalau sudah memahami kelemahan dan kelebihan kalian, saya masuk ke kolom jamrot kedua, yaitu strateginya. Nah, tadi kan sudah tuh misalnya tadi siapa ya? Misalnya tadi Dini lebih suka apa di yang kelemahannya ya. Misalnya Farel, kekurangan saya dia tidak fokus jika banyak suara dan gangguan-gangguan lain. Nah, di sini adalah strateginya. Strateginya apa nih yang bisa kalian lakukan? Misalnya kalau strategi saya apa dengan saya saya mengikuti misal Rohma karena saya kinestetik, saya mengikuti klub
klub olahraga yang memang itu membutuhkan banyak gerakan. Ya, seperti itu. Nah, itu jadi ini di sini tuh kelebihan saya. Dengan tadi saya punya kelemahan saya di kinestetik. Nah, berarti saya strateginya apa nih? Berarti saya kalau misalnya saya ingin kegiatan saya atau olahraga kinestetik, berarti saya lebih banyak gerakan dong. Oh ya, saya suka mengikuti klub olahraga yang memang butuhkan kegiatan gerak gitu, atau kegiatan menari. Nah, kalau misalnya kamu kelebihannya tadi kelemahannya di visual, bagaimana strategi kamu? Nah, kalau yang auditory bagaimana? Nah, coba kamu ungkapkan di sini ya, di strategi pembelajarannya ya. Silakan. Oke, di sini sudah ada Noval, ada Restu. Noval menulis informasi yang sudah didapat dan dipraktekkan strateginya. Kemudian Restu, saya mendengarkan lagu agar fokus. Ini yang F siapa ya? Ini yang F siapa nih, Nak? Boleh diungkapkan di sini strategi belajarnya ya. Boleh dengan warna macam-macam di sini. Oke, ini ada Ayuni. Ayuni mencatat atau merangkum kembali materi pembelajarannya ya. Oke. Ya, ini juga bisa kalau kamu pengen nulis-nulis di sini. Ya. Oke, ada Nazar. Deketin dia nih. Ada Nazar bisa ini bisa digedein juga bisa. Ini darah juga bisa dibesarin. Ini ada Ayuni. Ada Restu ada Novel, Nazar sudah ada, Dara, ada Ayuni, ada Farel. Oke, ini ada Farel. Farel apa nih? Farel strateginya adalah saya suka belajar di tempat yang tenang dan mendengarkan lagu yang membuat saya lebih santai. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Dini ya, Dini belum. Dini Rairat ya. Sama Keisha Keisha ya belum ya? Dara, Ayuni, Keisha belum. Ini Dini memperbanyak membaca dan mengulang kembali materi yang diberi dengan cara belajar sendiri. Oke, masuk bagus sekali pendapatnya ya. Saya belum lihat Rael tadi ya, Taman Kaisa Nawal ya. Keisha ada, Keisha ada? Ini ya, Keisha belum dituliskan di sini strategi belajarnya Keisha. Farah sudah ya, Dara sudah ya, Novel sudah. Rairet ya, mana Rairet ya? Rairet. Oh ya, ini Alvin ya, Alvin silakan.
satu lagi tinggal Keisha ya. Keisha bisa? Bisa Bu, sebentar. Oke, silakan Keisha. Saya ulangi lagi ya, ternyata kalian sudah bisa ya, sudah bisa kalian tadi sudah tahu apa kelebihan tapi kelemahan kalian, kelebihan kalian. Akhirnya kalian bisa menerapkan strategi belajar ya, strategi belajar kalian. Oh ternyata dengan tadi saya punya kelemahan di auditory atau di visual atau kinestetik ya, kalian bisa memberikan menentukan gaya strategi belajar kamu yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian menutupin kelemahan dan tadi ya. Oh ternyata dengan kelemahan sini belajar lebih baik nih dengan strategi belajar saya nih, menggunakan tadi statis, saya menggunakan cara apa tadi? Oh statis ini dengan gerakan. Ini ada Alvin Ryan, belajar di tempat sepi, tidak ada orang dan tidak ada suara yang mengganggu. Oh, jadi Alvin lebih ke auditory ya. Yang auditory dia lebih banyak tempat sepi, di tempat yang memang lebih tenang. Tinggal Keisha ya, di sini ada orang ya, Keisha, oh ya, oke. Keisha belajar di tempat yang sunyi atau bisa di kamar atau perpustakaan agar materi yang dipelajari lebih masuk ke dalam pikiran ya, situ. Oke, berarti semuanya sudah ya, semuanya udah oke. Jadi semuanya sudah paham ya, sudah paham tentang kelebihan, kelemahan dan kekurangannya, kemudian bisa menerapkan dalam strategi pembelajaran ya. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, baik ya. Saya tutup ya. Iya Bu. Sudah selesai editingnya? Ada yang masih? Udah Bu. Kita Bu. Tidak ada ya. Baik, saya izin untuk dihentikan dulu ya. Oke. Tadi kalian sudah mempelajari ya kelemahan, kelebihan dan ukuran dan strateginya. Jadi pada akhirnya adalah kegiatan pada hari ini kita sudah memahami ya tentang gaya belajar dan kemudian strategi pembelajarannya. Jadi kegiatan kita sudah mulai berakhir nih. Nah sebelum berakhir nanti Ibu akan men-share LKPD yaitu tugas di rumah yang nanti akan saya share melalui WhatsApp ya, di grup ya. Baik, untuk kegiatan sudah berakhir. Sebelum kita berakhir, saya pengen refleksi nih. Refleksinya ya adalah kalau misalnya kalian semangat atau mungkin antusias, kalian bisa tunjukkan di sini ya. Bu, saya semangat. Terus kalian antusias nggak dalam kegiatan ini? Kalian di sini. Nah, kalau tidak antusias, kamu bisa ini ya, ke bawah ya. Baik, saya ulangin ya. Apakah kalian apakah kegiatan pada siang hari ini bermanfaat bermanfaat untuk kalian? Begini ya. Oke, terima kasih. Terus kedua adalah apakah kegiatan ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran kalian? Oke, baik. Ketiga adalah apakah kegiatan ini bisa berkelanjutan lagi untuk bisa dilanjutkan ke dalam kegiatan selanjutnya? Bisa dilanjutkan kembali misalnya konseling individual gitu. Bisa? Oke, baik, terima kasih. Baik, anak-anak sudah mulai berakhir, tapi sebelum kita berakhir kegiatan ini, saya pengen nih ada kesimpulan nih dari kalian nih, apa sih yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan klasikal pada siang hari ini? Ya, silakan Nazar. Restu ya? Restu apa Nazar? Baik. Jadi bisa mengetahui macam-macam gaya belajar dan karakteristiknya, dan juga sharing-sharing bersama teman-teman gitu. Oke, berarti ya, kan contohnya pakai Jamboard. Oh ya, Jamboard ya. Oke, jadi kalian tahu ya. Jadi kelebihan teman kamu ternyata si Naufal, Ayuni, Dini, Ryan, Dara, Farel atau
Restu atau Kaisa. Saya juga Ternyata bisa mengikuti cara gaya belajar mereka. benar sekali ya, mengikuti gaya belajar teman-teman kamu. Ternyata nggak hanya saya sendiri nih, ternyata Iya. teman-teman punya kelemahan juga ya gitu. Ya benar, menambah Mas informasi. Ngajar, oke. Baik, kita sudah berakhir. Kita akan tutupnya dengan doa ya. Baik, doa dipimpin kembali sama Naufal. Silakan Naufal. Ya Bu. Ya, pimpin doanya Naufal. Baik, untuk teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Naufal doanya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada kegiatan pada siang hari ini. Sahih dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali anak.